Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus tinggal di dalam semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ya, yang bertugas sudah lengkap ya. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Saya bacakan lagi yang bertugas, doa pembukaan Bu Bani. Nanti pujian ada Ibu Jenny, firman Tuhan Ibu Ruth, dan doa berkat dan doa penutup Ibu Widya. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Bani. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Mari Ibu-Ibu kita sama-sama tundukkan kepala, kita masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu sepanjang hari ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk hikmat-Mu sepanjang hari ini. Setiap apa yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Kini saatnya kami boleh Tuhan membalas kasih-Mu Tuhan bersama-sama ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu walaupun melalui Zoom Bapa. Engkau Allah yang tak terbatas. Engkau mampu melawat setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau yang mempersatukan kami Bapa. Satukan kami sehati, sepikir Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja dalam ibadah sore malam hari ini Bapa. Untuk kami boleh Tuhan layak masuk dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau jamah setiap device yang digunakan, baik HP, laptop, wifi, semuanya listrik Tuhan. Engkau sendiri ya Bapa yang menjamah. Engkau menjadikan setiap apa yang kami gunakan ini Tuhan tanpa trouble, tanpa kekurangan Tuhan, sehingga kami boleh Bapa dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau sendiri yang menjamah setiap hati kami, ubah setiap hati kami menjadi tanah-tanah yang lembut yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah sore malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Biasa. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Ya, Allah yang adil, Allah yang setia dan perkasa. Yang percaya katakan amin. Ya, tidak ada Allah lain di dunia ini yang seperti Tuhan Yesus. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi sujud menyembah namanya. Haleluya. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Allahku yang
adalah Raja. Amin. Mari ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau memelihara hidup kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan dan berkat-berkat yang tidak bisa kami hitung jumlahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau kami boleh mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Oh Bapa, dengan apa kami harus membalas kasih-Mu Tuhan, selain dengan pujian dan penyembahan yang murni yang keluar dari hati kami Bapa. Biarlah nama-Mu Tuhan senantiasa kami muliakan. Nama-Mu Tuhan senantiasa kami agungkan. Kirama shikarala bayara mata karaba shikarala. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga Engkau hadir Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiramata karala mashikarala bayara. Kiramata karama shikarala bayara. Soon
Terkadang kami merasa lemah Tuhan. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Ya Bapa. Jiwa rohku relakan semuanya.
mengerti hati-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Iramataka Ramashikara Labaya, Iramataka Ramashikara Labaya, Iramataka Ramashikara Labaya, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa, dan mengerjakan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sore di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga menjadi korban penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Ibu Ruth yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah hikmat pewahyuan yang dari surga turun atas hamba-Mu, dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga apa yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan, semuanya Tuhan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan ya, puji Tuhan.
dan terima kasih untuk kepercayaan dari Bu Widya yang mempercayakan saya sore hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar ya ibu-ibu ya. Ya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang waktu ya. Saya gambarkan di sini mengenai waktu ya. Kita hidup di dalam waktu. Dan waktu ini berputar terus ya. Sebelumnya saya baca saya baca dulu ya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 ya, karena ini yang kita akan pelajari sore hari ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Sampai sekian dulu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, waktu merupakan suatu dimensi di mana terjadi peristiwa yang dapat dialami dari masa lalu melalui masa kini ke masa depan dan juga ukuran durasi kejadian. Waktu merujuk pada apa yang diukur dalam detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun secara keseluruhan. Jadi waktu ya diukur di dalam semua ini ya. Menurut Hidayanto ya 2019, waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau tiadaan berada atau berlangsung. Setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta dan di dalam kehidupan manusia selalu mempunyai kaitan dengan waktu. Dipakai atau tidak, waktu terus berjalan. Semua orang memiliki waktu yang sama-sama memiliki waktu 1 jam yang berarti 60 menit atau 3.600 detik, atau 1 hari 24 jam. Dengan kata lain, tidak ada orang yang spesial hingga memiliki durasi waktu 1 jam yang lebih lama dari yang lain. Sama-sama ya, dalam 1 hari 24 jam kita semua ada di dalam waktu itu ya. Tidak ada yang 25 jam atau kurang dari 24 jam. Semua sama 24 jam. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mau melihat ini ketutupan. Ini Pengkhotbah ya, pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang saya sudah baca tadi. Di sini ada waktu lahir. Semua manusia mengalami ini ya. Tidak saya cantumkan semua yang kita baca tadi, tapi saya hanya mengambil beberapa. Waktu lahir ya. Pada saat kita lahir, begitu kita keluar dari perut ibu kita langsung nangis. Tidak ada bayi yang keluar terus dia tertawa. Semua nangis. Karena apa? Kita semua berdosa. Natur dosa itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ada waktu tertawa. Ya. Ada waktu membenci. Ya. Ada waktu mengasihi. Saya tidak cantumkan semua ya ibu-ibu. Ada waktu menangis. Ya. Dan yang terakhir di akhir kehidupan ada waktu akan kembali ya.
kekekalan. Tuhan adalah Tuhan yang mengatur waktu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi ya. Kemudian di dalam Mazmur 90 ayat 12. Di sini pemazmur ya meminta kepada Tuhan, ajari kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari, hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang silih berganti. Kadang-kadang hari-hari kita lewati dengan air mata, kita lewati dengan sukacita, kita lewati dengan kekecewaan, kita lewati dengan kesedihan. Tetapi kita terus ada di dalam waktu itu. Berdoa agar Tuhan memberikan kita hati yang menghargai hari-hari yang diberikan kepada kita, agar waktu-waktu yang kita jalani akan menuntun kita kepada Dia yang ada dari kekekalan sampai kekekalan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita ada di dalam waktu ya. Dalam satu hari, di dalam 24 jam, kita semua berada di dalam waktu itu. Tidak ada yang di luar waktu ya. Dengan kata lain, waktu kita begitu singkat dan berharga, sehingga kita harus menyadari betapa sedikitnya hari-hari yang kita miliki dan menggunakannya untuk memperoleh hikmat dalam kehidupan rohani. Waktu itu sangat singkat ya, dan sangat berharga. Kalau waktu kita sekarang, mungkin sudah ada yang 25, 30 tahun, 40 atau 50 tahun, atau lebih dari 60 tahun. Tapi di dalam waktu-waktu itu ya, apakah kita menggunakan untuk kehidupan rohani, atau kita hanya membuang-buang waktu? Ya mungkin kita di HP ya, mungkin kita melakukan hal-hal yang gosip ya, menjelekkan orang, macam-macam ya. Di dalam Efesus 5 ayat 16 kita diingatkan bahwa dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat ya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini sangat-sangat menakutkan. Banyak hal-hal yang belum pernah terjadi ya, terjadi, dan kita boleh melihat pada hari-hari ini luar biasa ya. Hamba-hamba Tuhan yang menjadi sekoguru jemaat, kita baru-baru mendengarkan hamba Tuhan ya yang melakukan KDRT dalam rumah tangga. Itu yang satu yang disorot, tetapi itu banyak yang terjadi ya. Banyak sekali yang terjadi. Pembunuhan, pencurian ya, perampokan terjadi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Waktu bersama Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, berapa menit atau berapa jam, ataukah lebih banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Tadi pujian ya sangat memberkati saya, membangun keintiman bersama dengan Tuhan, melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu apakah waktu kita sebentar, tinggal 1 jam, atau 1 hari, atau 1 bulan, kita tidak tahu. Tetapi mari kita mau belajar sama-sama, mengambil waktu di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa waktu itu berharga? Waktu adalah sesuatu yang berharga karena kelangkaan, ketersediaannya yang terbatas. Waktu adalah salah satu komoditas duniawi yang kita terima saat kita tiba di dunia. Pada saat kita lahir, kita sudah masuk di dalam waktu itu. Kita berada di dalam waktu itu. Namun sangat sedikit dari kita yang tahu persis berapa banyak atau sedikit waktu yang telah diberikan kepada kita. Mungkin 60, 50, 70, atau lebih 80 tahun, tidak ada yang tahu. Waktu cepat berlalu, dan kita ada di dalam waktu itu.
Tak seorang pun di dunia ini yang mampu mempercepat atau memperlambat waktu. Ia bergulir sesuai kaidah alamnya sebagai wujud bahwa bumi berputar pada porosnya. Sekali putar memerlukan durasi 24 jam sehari. Dan kita ada di dalam waktu itu. Di dalam durasi waktu 24 jam, kita ada di dalam waktu itu. Apakah di dalam waktu 24 jam, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Mungkin setengah jam, mungkin 15 menit. Itu kembali ke kita. Jika sesuatu yang kita semua terima secara setara, itu adalah waktu. Semua manusia menerima waktu. Anda dan saya telah diberi jumlah waktu yang sama dalam sehari, sebulan dan setahun. Namun pertanyaannya bukanlah berapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan waktu yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana Tuhan memandang waktu? Masa lalu, masa kini, dan masa depan selalu menempati masa kini bersama Tuhan. Masa lalu kita, masa ini, dan masa depan kita selalu ada di dalam waktu bersama dengan Tuhan. Apa yang kita anggap sebagai waktu yang lama, misalnya 1000 tahun, adalah seperti satu hari bersama Yang Maha Kuasa karena Dia kekal. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, Dia melampaui waktu dan tidak terikat oleh waktu. Mengapa waktu sangat penting? Waktu berperan penting bagi kehidupan manusia, karena waktu tidak dapat diulang kembali. Hari ini, Selasa, tidak akan kembali lagi, tetapi dia akan berlalu. Setelah kita menghabiskan waktu untuk sesuatu, kita tidak dapat mengembalikannya. Kita semua punya waktu yang sama, ya. Tadi saya sudah katakan 24 jam dalam sehari. Tidak peduli siapapun kita, apakah dia orang kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa atau raja. Tidak ada yang melebihi waktu 24 jam dalam sehari. Waktu itu berharga karena hidup itu singkat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di saat berikutnya. Setiap orang pada akhirnya akan kehabisan waktu. Tidak peduli seberapa baik kita mengelola waktu, atau siapapun kita, pada akhirnya semua orang akan kehabisan waktu. Sama seperti kita dilahirkan, kita semua memiliki tanggal kadaluarsa atau expire. Kita sering melihat di makanan-makanan, ya, ada tanggal expire, tanggal kadaluarsa. Manusia pun begitu. Pada saat waktunya sudah tiba, waktu itu selesai. Dan meskipun kita mungkin tidak tahu kapan hari itu akan tiba, kita dapat yakin bahwa hari itu akan tiba pada suatu saat. Kita tidak tahu. Meskipun ini mungkin terdengar menyedihkan, suka atau tidak suka, namun waktu hidup kita akan habis dan tidak akan mendapat waktu tambahan. Semua insan, ya, semua insan atau semua orang akan berpulang masuk dalam keabadian. Tidak ada seorang pun tahu akhir kehidupannya. Waktu tidak akan pernah kembali. Jadi hargailah setiap detiknya. Kita tidak bisa memperpanjang waktu, tapi kita bisa membuatnya berarti. Kenapa manusia harus mati menurut Alkitab? Alkitab memandang kematian fisik sebagai pemisah jiwa dari tubuh. Ini adalah akibat dari dosa, karena sebab upah dosa ialah maut, dalam Roma 6 ayat 23a.
Semua manusia di dunia ini tunduk pada kematian. Siapapun dia, mau dia masih bayi, kalau waktunya sudah tiba dia akan pulang. Waktu dia remaja atau pemuda atau sudah menikah, kalau waktunya selesai dia akan kembali ke keabadian atau di kekekalan, karena semua orang telah berbuat dosa. Kematian menjadi titik akhir peziarah manusia di dunia, titik akhir masa rahmat dan belas kasih Allah yang telah diberikan kepada manusia. Kematian adalah titik akhir peziarah kita di dunia yang fana ini. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dari yang saya sampaikan tadi, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita ada di dalam waktu, dan kita tidak pernah terhindar dari waktu. Waktu kita akan selesai. Tidak ada yang tahu waktu saya, apakah saya 1 jam lagi, 1 minggu lagi, atau 1 bulan lagi. Tidak ada yang tahu. Untuk segala sesuatu, ya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Waktu adalah sesuatu yang manusia terima saat tiba di dunia, saat lahir. Tidak ada seorang pun memiliki durasi waktu 1 jam yang lebih lama dari yang lain. Tidak ada, ya. Semua sama. Waktu terus berputar, dipakai atau tidak, waktu terus berputar. Pada akhirnya, semua orang akan kehabisan waktu. Semua manusia memiliki tanggal kadaluarsa atau expired. Semua insan akan berpulang masuk dalam keabadian. Tidak seorang pun tahu akhir kehidupannya. Pemazmur mengatakan, ajari kami untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita di dalam menjalani waktu-waktu kita, sisa waktu kita berdoa, Tuhan, ajari aku menghitung sisa masa hidupku sebelum kembali kepada keabadian, kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Ibu Tuhan. yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita ada di dalam waktu. Kita ada di dalam waktu. Semua kita. Tidak ada yang di luar waktu. Semua menantikan kapan waktu itu datang. Kapan waktu kita selesai. Saya melihat suami saya pikir waktunya belum selesai. Tapi ternyata waktu itu, waktunya sudah selesai. Dia harus kembali ke keabadian yang kekal. Kita sementara menanti waktu itu, ibu-ibu. Istilah waktu-waktu sisa kita. Bersama dengan Tuhan, kita berdoa, Roh Kudus ajari kita. Di dalam sisa kehidupan kita, kita boleh senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Menjalani sisa waktu kita kadang-kadang banyak hal yang harus kita lewati. Banyak air mata. Banyak penderitaan. Tapi waktu itu terus berlalu. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi pengingat kita bahwa waktu itu akan datang.
Akhir kehidupan itu akan datang. Waktu kita akan habis. Mari kita satu dalam. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu yang kami lalui bersamamu. Banyak waktu kami yang terbuang dengan percuma, Bapa. Menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Menghabiskan waktu di dalam kesedihan, kekecewaan. Bahkan menyakiti hatimu, Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami. Biarlah sisa waktu kami, Bapa, kami boleh pakai untuk mendekatkan diri kepadamu, memperbaiki kehidupan kami. Pada waktu kami sudah selesai, Bapa, kami akan kembali kepada. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun perjalanan kami menuju surga-Mu. Lindungi perjalanan kami, Bapa, agar kami boleh tiba dengan selamat di dalam kekekalan. Mampukan kami ibu-ibu untuk kami terus bertahan dalam kondisi apapun ya Bapa. Roh Kudus ajari kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, Bapa, menjalani sisa waktu kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang sederhana ini boleh menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Cik. Terima kasih Bu Ruth buat firman-Nya. Mungkin sebelum pujian penutup ada pengumuman dulu, Bu Ning. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Yang kedua juga saya menyampaikan terima kasih untuk Ibu Ruth yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua wanita-wanita yang ada ini bisa benar-benar menghargai waktu yang ada, karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Dan firman Tuhan sangat memberkati kita semua ya. Terima kasih, dan seluruh yang bertugas, baik Mbak Silvi, Bu Jenny, Pak Didit, Bu Bani, semuanya Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, karena tanggal 16 kita tidak terasa bahwa minggu depan kita akan ketemu dalam acara healing dan ibadah padang di Batu. Untuk itu saya menghimbau seluruh ibu-ibu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian persiapan juga obat-obat yang mungkin biasanya dipakai, mungkin minyak kayu putih kayak vitamin, tolong disiapkan, karena kita itu nanti akan rencana berangkat on time. Jam 6 itu sudah berangkat dari gereja. Tentunya ibu-ibu sebelum jam 6 sudah sampai di gereja. Sebelum jam 6 pagi sudah sampai di gereja. Bagi yang belum sempat makan, monggo bawa bekal masing-masing, karena pagi kami tidak menyiapkan sarapan pagi. Jadi kami hanya mempersiapkan air putih saja. BE nanti ngelak di jalan, kita siapkan air putih. Tapi untuk sarapan monggo siap-siap sendiri, dan pokoknya diatur sedemikian rupa sehingga kita semua bisa merasakan kesatuan, kebersamaan, kebangunan rohani kita. Kita diberkati secara jasmani, secara rohani kita rindu semuanya diberkati dengan kegiatan kita. Dan yang kedua, untuk dress code kan sudah disampaikan dalam WA. Mungkin ada yang kelewat-lewat chattingnya karena terlalu banyak chat yang masuk. Untuk dress code, ibu-ibu monggo boleh pilih baju atasan putih atau merah, bisa kaos, bisa hem atau kemeja. Yang penting jangan bunga-bunga, jangan batik, putih atau merah dengan bawahan celana jeans, kalau bisa celana jeans, dan pakai sepatu cat. Karena di sana itu panas. Bagi yang punya kacamata hitam boleh dibawa.
Yang suka mau kita flash mob, nanti kita bawa kacamata hitam semua supaya semuanya jadi keren-keren, semuanya cantik-cantik, semuanya diberkati Tuhan. Kemudian selesai ibadah ini, saya berharap untuk seluruh pengurus, baik itu termasuk Bu Jenny, Mbak Silvi, Mbak Rea, jangan leave dulu. Kita akan final checking untuk keberangkatan tanggal 16 September. Ya, itu saja sih pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Silakan Bu Jenny. Tes 1, suaranya kedengaran ibu-ibu? Puji Tuhan. Ya, mari sebelum kita menerima doa berkat, kita akan naikkan satu pujian. Kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesuslah yang paling indah dalam hidup kita. Kasih Tuhan Yesus yang memulihkan, memberi kekuatan, bahkan menyelamatkan kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku, jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Benar Tuhan, kami merasakan Bapa bahwa kasih-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami seperti sungai yang tidak pernah kering. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami sudah menyelesaikan seluruh rangkaian praise and worship pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami Tuhan. Engkau sudah memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan terlebih Tuhan, kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang benar-benar
bisa menghargai waktu yang ada yang kami miliki ini Tuhan, sehingga kami boleh membangun hubungan intim dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan waktu itu sungguh sangat berharga Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus menolong setiap kami, memampukan setiap kami, sehingga kami boleh mengisi hari-hari kami dengan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, penuhkan kembali bejananya, pakai hamba-Mu terus, dan dimanapun hamba-Mu Engkau utus tetap menjadi berkat. Berkati kesehatannya Tuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan, untuk terus menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga Engkau memberkati seluruh keluarga dan anak cucu menantunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh ibu yang sudah melayani sore hari ini Tuhan, baik itu Ibu Silvi, Bu Bani, Bu Jenny, Pak Didit, semuanya Tuhan. Kami percaya kehidupan mereka ada di dalam naungan kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka pergumulkan, kerinduan mereka kami taruh di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan seluruh wanita-wanita yang sudah bergabung pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami mampu melewati kami hari-hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, kami malam ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesedihan pun sudah mendapat penghiburan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk rencana ibadah Padang pada tanggal 16 September hari Senin Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian persiapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua, panitia, pengurus, beri kami kesatuan hati, agar kami dapat mempersiapkan semua yang terbaik, yang terindah untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga Tuhan, fasilitas yang kami gunakan, kami memberkati semuanya Tuhan. Juga ke transportasi yang kami gunakan, baik bus maupun kendaraan-kendaraan pribadi Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, sehingga semua perencanaan kami boleh berjalan lancar oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah yang sempurna yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih yang murni daripada Tuhan Yesus, serta pimpinan Allah Roh Kudus yang akan memimpin seluruh kehidupan ibu-ibu mulai malam ini terus sampai Maranatha Tuhan datang. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ya, oh iya, satu lagi yang saya lupa Bu Jenny. Setelah kan kita ibadah mulai itu sampai di sana bus jam 8.15 kita sudah mulai ibadah. Terus terakhir selesai ibadah, setelah game kita akan ada lomba joget bersama. Jadi nanti ibu-ibu ada video yang saya share, mohon dipelajari, dilatihani. Kita akan bergoyang bersama-sama dan menjadi berkat dan membaur dengan seluruh, mungkin ada para wisata, para pengunjung yang lain datang akan melihat kita dan merasa sukacita. Jadi saya rindu kita semua jadi berkat. Jadi untuk itu ibu-ibu bisa latihan, bisa sama-sama kita akan goyang, dan nanti bapak-bapak yang akan menilai goyang kita, nanti ada hadiah yang disediakan. Semangat ya ibu-ibu. Amin. Baik, foto bersama dulu Bu Jenny, Mbak Silvi. Ya Bune. Mari kita foto dulu ibu-ibu yang belum buka kamera. Bu Debbie, mari. Bu Dian, Bu Linda, Bu Vera. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam iman. Lagi katakan berkumpul
semua. Di dalam, satu kali lagi Bapak Ibu katakan, bertemu dalam kasih-Nya, oh berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Di dalam, katakan sama-sama, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua. Di dalam, lagi Bapak Ibu katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu, mari bersuka cita semua. Sekarang tunjuk sebelahnya, katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta, Dia mengasihi setiap kita, amin. Mari bersuka cita semua. Di